Ada yang mengatakan bahwa salah satu rahasia untuk kita bisa sukses dalam hidup adalah hadir. Kehadiran kita. Jadi kalau misalnya ingin jadi, apa coba cita-citanya? Mas siapa namanya? Raffi. Mas Raffi? Ya. Raffi? Kok beda? Mas Raffi cita-cita mau jadi apa? Pilot. Pilot? Pengen jadi pilot. Sudah ada rencana ke sana? Sudah ada rencana maksudnya ambil sekolah aviation atau apa gitu? Kayaknya gagal. Gagal? Enggak, jangan pernah bilang gitu. Udah dicoba belum? Belum. Dicoba dong masuk sekolah aviation, tapi yang paling penting adalah kalau ngambil sekolah penerbangan harus hadir, harus ada di situ. Itu adalah salah satu kunci untuk bisa sukses. Pertama, hadir. Dimanapun, apapun yang kalian inginkan harus hadir di situ. Kedua, fokus. Ketiga, jangan tidur. Maksudnya jangan tidur di tempat itu. Hadir tapi molor ya sama aja bohong. Iya, Geo tuh tahu banget. Geo setiap hari hadir di sini untuk menyiapkan acara yang keren untuk kalian semua. Kita kasih tepuk tangan untuk Mas Geo. Kasih lihat wajahnya Geo seperti apa. Oh, dia bentar lagi mau menikah. Jadi lagi ada jerawatan jadi malu. Soalnya lagi deg-degan ya Mas Geo ya. Jadi nggak bisa di kamera. Oke, no problem Mas Geo. Ini semua yang hadir di sini kan muda-muda ya, kita usianya kurang lebih sama ya, paling beda beberapa hari. Yang ketawa paling keras nggak dapat merchandise. Tapi nanti selama acara berlangsung kalau ada musik harus pada berdiri untuk gerak bersama aku, oke? Yang berani maju ke depan untuk nemenin aku dance akan mendapat hadiah. Hadiahnya nggak ada di tempat lain. Aku janji di warung sebelah rumah kalian nggak ada, di kampus nggak ada, di toko-toko terkemuka pun nggak ada, di butik-butik ternama desainer juga nggak ada kan, cuma ada di sini. Mau nggak hadiahnya? Aku juga mau, aku aja nggak punya deh itu. Aku tiap hari ngasih ke orang-orang tapi nggak punya. Oke, janji ya. Kalau ada musik langsung gerak, oke? Keren banget nih. Siapa yang pernah punya pengalaman mati suri? Nggak apa-apa, jangan aneh, itu sesuatu kejadian yang katanya biasa banyak orang itu juga kejadian sebetulnya nggak ada hubungannya sama hal-hal yang kadang-kadang orang pikir dengan mistis atau apa kayak gitu-gitu. Nggak ada, mati suri itu sesuatu yang di medis juga memang diakui. Jadi kondisi seseorang yang sebetulnya sedang tidur terlelap sekali, tapi kelihatannya dengan mata di orang sekelilingnya adalah tidak ada nafas mungkin, tidak ada detak jantungnya, padahal sebetulnya segala sesuatunya masih berfungsi dengan normal ya. Saya juga belum pernah pengalaman mati suri, tapi saya adalah permaisuri. Keren ya tadi ya, bercandaan aku tuh. Kadang orang mikir garing tapi menurut aku keren banget. Oke, tamu saya pertama ini katanya pernah mati suri. Mbak Paramita Rusady ada di sini. Teteh Gita, apa kabar, sehat? Sehat ya? Alhamdulillah. Serem banget itu tadi mati suri ya. Iya, aku baca katanya pernah di tahun berapa 2007-2006 kalau nggak salah, betul nggak sih? Iya. Jadi begini, nanti Kita duduk cerita. dulu. Duduk dulu, Iya. boleh duduk ya? Boleh banget Aduh, duduknya. Di aduh. sini sudah disiapkan. Pokoknya. Jadi ceritanya apa? Gimana nih Mbak Mita mati suri ini? Mati suri ini sebetulnya kalau di dalam istilah kedokteran itu mungkin mereka kurang setuju dengan Apa sih near death experience ya mati suri itu jadi ya? gini, boleh tepatnya sebenarnya koma. Is it a coma? Is a Oh, coma. oke, It's koma. Jadi karena saya kemarin sempat juga discuss sama dokter. Jadi ya kalau menurut kacamata umum ya tergantung persepsi masing-masing. Ada yang bilangnya mati suri karena memang sebetulnya saya udah hilang gitu. Tetapi kalau di dalam Jadi detak medis, jantung sudah nggak? di dalam medis itu mati suri tidak ada. Jadi di dalam biasalah di kehidupan sosial biasanya mereka menganggap ada mati suri, tapi kalau di dalam medis tuh ada terjadi stagnasi pada saat perawatan dan tiba-tiba terjadi komanya itu sempat hampir 1 minggu gitu. Jadi ya masih dianggap koma sih sebetulnya, cuma banyak pendapat aja gitu. Oke, cuma teman saya pernah mengalami mati suri itu. Jadi dia bilang waktu dia
kesetrum dan jadi mungkin dia iya benar kesetrum tapi kesetrumnya lumayan dahsyat gitu loh. Jadi dia pingsan. Nah pada saat itu dipegang nggak ada apa namanya detak jantungnya nggak ada, nadinya juga nggak terasa, terus nggak bernafas juga. Jadi dikira sudah meninggal, sudah lewat gitu. Dikira selama beberapa menit itu. Tapi ternyata terus dia nggak lama bangun lagi gitu. Oh, jadi kan kaget. Terjadi yang frekuensinya yang sampai datar yang aku dikasih gitu tahu. Makanya tadi aku bilang katanya kalau di medis memang ada. Apakah itu sebutannya near death experience atau apa, tapi memang sempat nggak ada detak jantung. Kalau koma kan orang kan masih ada detak jantungnya. Tapi sebetulnya saya menganggap ini adalah ya maksudnya my second life tetap aja ya pada saat itu mengalami satu traumatik dan kejadian yang sangat ya luar biasa gitu dalam kehidupan saya, bahwa pernah melahirkan yang sangat sulit sekali. Terjadinya itu karena ada perlekatan Sarah, perlekatan di dalam di dinding rahimnya. Jadi si bayi itu sudah tertutup plasenta dan udah melekat dengan dinding rahim juga gitu. Jadi harus dilakukan operasi dan begitu dilakukan operasi terjadi pendarahan yang sangat hebat luar biasa, kayak fountain gitu. Jadi mungkin kalau yang lihat sih mungkin pingsan, yang mati suri yang lihat kali ya. Jadi ya saya pikir sih saya pernah mengalami hal itu, tapi saya sendiri nggak lihat gitu karena dalam perawatan kan dikasih obat-obatan dan mungkin juga saya ngerasa sih ada satu perjalanan aja gitu yang hanya saya sama Tuhan yang tahu gitu. Jadi saya pikir terserah mau dianggap mati suri atau koma, tapi saya merasa this is my second life. This is your second life ya. Dan setelah itu pasti setelah sekarang menjalani the second life itu berarti semuanya jadi lebih berharga. Harusnya lebih berharga ya. Sebelumnya sudah berharga, tetapi sekarang lebih appreciate, lebih lagi, lebih bersyukur, lebih bisa melihat sesuatu yang kecil menjadi besar. Bisa lebih respect, ketemu Sarah aja senang. Aku senang sekali dan Paramita sudah hadir di sini lagi. Beberapa waktu lalu di sini kita sempat seru-seruan ngobrol soal anak. Sehat ya? Alhamdulillah ya, udah 7 tahun. Udah 7 tahun. Kelas 2. Sudah kelas 2 SD ya? Bikin PR selalu nemenin? Udah mulai banyak PR belum sih kelas 2? Banyak banget PR-nya. Aduh, sekarang tuh pelajaran itu ngelebihin kita. Jadi mamanya kayaknya harus ikut belajar lagi gitu ya. Karena metode sekolah sekarang kan pelajarannya kan nggak beda ya. Sering banget. Entah itu metode pelajaran atau memang ibunya seperti aku rada-rada blow on dikit ya. Jadi anak-anak tolong dimaafkan ibu-ibunya kalau misalnya kalian bikin PR terus minta bantu ibunya sedikit wajahnya kayak aku gini. Terus wajah terus kayak gini. Ibu lupa ya tadi soalnya gimana? Enggak, ibu lupa ngitungnya. Kasih soal matematika gitu. Emang bener sih, kitanya harus mengikuti juga. Jadi kayak mamanya harus selalu involve gitu. Jadi kalau bikin PR memang harus didampingin sih. Itu kalau lagu-lagu yang disukai anak atau lagu-lagu sekarang juga up to date nggak? Oh, up to date banget. Oh ya? Udah suka Taylor Swift. Oh ya? Udah ngajak nonton konser lah. Tito Sumarsono suka nggak? Waktu aku pada zamanku sih. Pada zaman kita kayaknya. Tito kan, Mas Tito pernah sempet bikin lagu juga buat aku. Tapi kayaknya anakku belum sempat berkenalan dengan Mas Tito ya. Tapi nanti mungkin ya. Harus. Karena appreciate kepada sejarah dan senior-senior. Apalagi orang-orang yang legendaris. Semua kita harus perkenalkan pada anak. Harus. That's a knowledge. Oh, pas banget berarti kita harus perkenalkan pada generasi-generasi ini yang ini sudah melewati masa ABG sih, tapi belum memasuki masa tante-tante dan om-om ya, masih di pertengahan ini. Coba kalian tahu nggak lagu-lagu yang ini aku kasih tes sedikit ya. Ini lagu-lagu, aku tuh nggak suka nyebut kata-kata lagu-lagu lawas karena kalau kita hafal jadi kesannya kita lawas juga gitu ya. Jadi kita pelajari sejarah musik Indonesia, sejarah gitu ya. Sejarah musik Indonesia. Aku kasih liriknya ya, langsung nyanyiin refnya. Yang aku yang harus nyanyi apa mereka? Jangan mereka, takutnya suaranya. Mereka belum pada latihan, pasti bagus suara kalian, aku tahu. Tapi kan belum latihan kan, suaranya Mbak Mita aja ya. Suatu hari, dikala kita duduk di tepi pantai. Dikala kita duduk di tepi pantai. Refnya. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai
jiwaku tentram di sampingmu. Aku kayak video klip ya. Lihat dong. Cewek-cewek video klip itu kan kayak gitu. Oh gitu ya. Melankolis. Terus mana? Terus ada blower. Oke, lagu berikutnya. Tahu nggak lagu Kenapa siapa? jadi aku ya? Tahu nggak lagu itu? Bohong. Serius? OMG banget. OMG banget lagu itu nggak tahu. Oke, kalau gini tahu nggak? Ketika pertama ku jumpa dirimu, bukankah pernah kutanyakan padamu, kasih, takkan kecewakah dirimu pada diriku? Bukan. Dewi Yul dan Bruri Marantika. Oh, oke, belum lahir. Oh, salah ya. Serius? Udah. Mbak Dewi tahu. Tapi aku tadi nggak kepikir-pikirnya lagu itu loh, lagu. Ini lagunya Ketika jangan ada dusta di antara kita. dirimu di suatu saswana. Salah ya, salah. Beda. Oh, itu ya. Itu Ini mah. kan namanya cinta. Oh iya, Ini itu. salah. Aku belum lahir lagu itu. Oke, lagu berikutnya coba. Zamannya kamu gimana sih? Aku belum lahir, aku sama mereka lahirnya. Bareng. Oh, Karena lagu mereka baru. duluan, mereka brojol, aku langsung habis gitu, friends, gitu. Ntar Erenya marah loh. Oke, ini ya. Terus. Kan kujalin lagu bingkisan kalbuku, bagai insan dunia yang mengagungkan cinta. Mengagungkan atau mengagumkan sih? Mengagungkan cinta. Cinta akan kuberikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Oke, siapa yang tahu? Anak-anak? Friends, geng. Katy Perry. Backstreet Boys. Justin Bieber, yo. Or mungkin Chrisye? Iya, oke. Ah, itu sih bukan Chrisye. ya. Nomorku yang nebak Mbak Sarah sih. Enggak, tadi aku kasih tahu mereka bocoran aja. Mungkin Chrisye. Terus mereka bilang iya. Jadi mereka yang nebak. Bisa aja mereka bilang enggak kan? Pinter kok. Iya. Audiensku tuh pinter-pinter banget. Harus semangat dong. Iya, oke. Berikutnya ya. Ya. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan, kau kutemui. Kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Oke, jangan kemana-mana, abis ini kita nyanyi lagi ya. Sekarang kita minum dulu, istirahat, tetap di Syarat Sehat. Oke. Berarti kita dari 5.000 kalau kembali lagi 1.000 berarti kita ngeluarin 4.000 kan? 4.000 kali 3 12.000. Iya. 2.000 di penonton. 2.000 di penonton. 1.000-nya kemana? Diambil Telepon Kalisa sekarang. But I know you can take